Pernah gak sih lo denger kalimat, people pleaser itu sebenarnya egois? Kedengerannya agak aneh ya, soalnya di kepala kita, people pleaser itu kan orang yang selalu ngalah, selalu bantu, selalu iyain orang lain. Masa iya dibilang egois? Kayak kebalik banget. Tapi kalau dipikir-pikir lebih dalam, ternyata ada sisi yang bikin kalimat itu nggak sepenuhnya salah. Gini, people pleaser itu biasanya tumbuh dari kebiasaan buat ngejaga perasaan orang lain. Dia takut konflik, takut ditolak, takut bikin orang kecewa. Akhirnya, dia milih untuk terus bilang iya. Bahkan ketika sebenarnya hatinya bilang enggak. Dari luar kelihatan baik banget, tapi di dalam capek, kesel, kadang ngerasa gak dihargai. Tapi anehnya, dia tetap ngulang pola yang sama. Gini, ada satu konsep yang namanya self-esteem atau harga diri. Banyak people pleaser yang secara gak sadar nentuin nilai dirinya dari seberapa mereka diterima orang lain. Jadi, validasi dari luar itu kayak bahan bakar utama buat ngerasa gue cukup. Kalau orang lain senang sama dia ngerasa berharga. Kalau ada yang kecewa, dia langsung ngerasa bersalah banget. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawab dia. Jadi ketika dia bantu orang lain, ketika dia selalu ada, selalu nurut, itu bukan cuma tentang orang lain, itu juga tentang dirinya sendiri, tentang kebutuhan dia buat ngerasa diterima, ngerasa dibutuhin, ngerasa penting. Di titik ini, mulai kelihatan kenapa ada yang bilang people pleaser itu egois. Egoisnya bukan dalam arti jahat atau gak peduli orang lain, tapi lebih ke dia melakukan sesuatu demi memenuhi kebutuhan emosional dirinya sendiri. Walaupun itu kelihatannya kayak berkorban. Dia pengen dapat rasa aman, rasa diterima, rasa dicintai, dan itu valid. Semua orang butuh itu, tapi masalahnya caranya jadi gak sehat. Misalnya gini, lo punya temen yang selalu bilang iya kalau dimintain tolong. Awalnya lo seneng, ngerasa dia baik banget. Tapi lama-lama, dia mulai capek sendiri, terus tiba-tiba menjauh. Atau malah jadi pasif-agresif. Dia gak pernah ngomong langsung kalau dia keberatan, tapi sikapnya berubah. Nah, di situ sebenarnya yang jadi korban bukan cuma dia, tapi juga orang lain yang jadi bingung. Ini yang sering gak disadarin sama people pleaser. Mereka mikir, gue kan udah baik, gue kan udah ngasih. Tapi mereka lupa satu hal, hubungan yang sehat itu butuh kejujuran. Kalau lo terus-terusan nutupin apa yang lo rasain, orang lain gak akan pernah benar-benar kenal lo. Mereka cuma kenal versi lo yang selalu bilang iya. Dan di sisi lain, ada juga unsur kontrol yang halus banget. People pleaser tuh sering berharap, dengan mereka selalu baik dan selalu ada, orang lain juga bakal memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Jadi ada harapan tersembunyi kayak, gue udah ngelakuin ini buat lo, jadi lo juga harus ngerti gue. Tapi karena harapan itu gak pernah diomongin, jadinya cuma numpuk jadi kecewa. Nah, ini nyambung sama konsep yang namanya covert contract. Semacam kontrak gak tertulis di dalam kepala. Lo ngelakuin sesuatu dengan harapan dapat balasan tertentu, tapi lo gak pernah bilang secara langsung. Dan ketika kenyataan gak sesuai harapan, lo sakit hati, padahal orang lain gak pernah tahu ada kontrak itu. Makanya, ketika ada yang bilang people pleaser itu egois, mungkin maksudnya ada di situ. Bukan karena dia gak peduli orang lain, tapi karena dia terlalu fokus sama kebutuhan emosionalnya sendiri, untuk diterima, untuk disukai, sampai dia mengorbankan kejujuran dan batasan dirinya. Tapi penting juga buat diingat, ini bukan sesuatu yang harus langsung dijudge. Banyak people pleaser yang terbentuk dari pengalaman masa lalu. Mungkin dulu dia cuma dapat kasih sayang kalau dia baik.
Mungkin dia pernah ditolak, disalahin, atau diabaikan. Jadi sekarang dia belajar untuk selalu menyenangkan orang lain biar aman. Jadi ini bukan soal dia sengaja egois, tapi lebih ke pola yang kebentuk lama banget. Yang jadi masalah itu ketika pola ini terus dibawa tanpa disadari. Karena lama-lama, people pleaser bisa kehilangan dirinya sendiri. Dia jadi nggak tahu lagi mana yang benar-benar dia mau dan mana yang cuma dia lakuin buat orang lain. Setiap keputusan diambil berdasarkan orang bakal gimana ya, bukan gue sebenarnya pengen apa. Dan ironisnya, semakin dia berusaha menyenangkan semua orang, semakin dia jauh dari hubungan yang tulus. Karena orang yang benar-benar peduli sama lo, sebenarnya nggak butuh lo jadi sempurna atau selalu iya. Mereka butuh lo yang jujur, yang punya batasan, yang bisa bilang enggak tanpa rasa bersalah. Jadi, apakah people pleaser itu egois? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Iya, kalau dilihat dari sudut pandang bahwa dia melakukan semuanya untuk memenuhi kebutuhan emosional dirinya sendiri, tapi juga enggak, karena di saat yang sama, dia juga benar-benar peduli sama orang lain. Yang lebih penting itu bukan labelnya, tapi kesadarannya. Kalau lo ngerasa relate, mungkin bukan berarti lo egois. Mungkin lo cuma belum belajar cara memenuhi kebutuhan lo sendiri tanpa harus selalu mengorbankan diri. Pelan-pelan, lo bisa mulai dari hal kecil. Belajar bilang, gue pikir dulu ya, daripada langsung iya. Belajar nanya ke diri sendiri, gue beneran mau ini nggak? Sebelum jawab orang lain. Dan yang paling penting, belajar nerima bahwa nggak semua orang harus suka sama lo. Dan itu nggak apa-apa. Karena pada akhirnya, sesuatu yang sehat itu bukan tentang seberapa sering lo bilang iya, tapi tentang seberapa jujur lo sama diri sendiri. Dan seberapa berani lo nunjukin itu ke orang lain.